saya menilai ya, menyimak baik kasus Ferdy Sambo, baik kasus Vina Cirebon, apalagi kasus Subang. Ketika ada oknum berseragam coklat, ini yang sudah mencoreng citra Polri, dan orang-orang itu adalah orang-orang pintar, bukan orang bodoh. Oke teman-teman, di sini ada sebuah komentar yang mengatakan bahwa Bang bahas kembali tentang masalah Pak Yosef Hidayah dikonfrontir dengan Dano. Nah, teman-teman, di sini kita dengarkan voice ya dari Pak Yosef Hidayah. Kita dengarkan bagaimana nanti kesimpulan teman-teman atau komentar ya. Oke. Ya pernah dikonfrontirkan dengan yang namanya Dano, dan kalau memang dikonfrontirkan dengan namanya Dano, satu aja saya pertanyakan, hanya satu aja, siap saya itu, hanya satu akan pertanyakan. Kalau memang betul dia mengakui, saya sekali lagi tidak pernah ketemu dan tidak pernah melakukan dan tidak pernah terlibat dengan itu. Baik teman-teman, jika dikonfrontirkan satu saja permintaannya, saya tidak terlibat dan tidak pernah melakukan. Intinya tidak pernah melakukan kasus ini, Pak Yosef ini. Kita lanjutkan. Saya sekali lagi yakin kepada Allah bahwa saya itu betul-betul bukanlah pelaku. Semua netizen, semua yang lainnya yang berlalu itu dianggap bahwa saya itu orang gila, orang yang tidak punya perasaan. Saya sekalian, anak saya itu adalah anak kesayangan. Saya dari mulai dilahirkan dia belum pernah saya, jangankan di belum pernah itu saya. Itu yang saya sakit. Dia sama dengan anak saya, katanya papa itu tidak. Nah, jadi kita bisa mencerna. Pertama, Pak Yosef ini mengatakan anak kesayangan saya itu pasti ke Amel ya. Lalu yang kedua, kan cuma dua nih anaknya, Yoris dan Amel ya, almarhumah. Nah, di sini Pak Yosef mengatakan ini sudah kita jelas mendengar tertuju ke sosok Yoris. Baik. Ada rasa kasih sayang bohong, dia itu adalah anak yang durhaka terhadap ibu dan bapak. Ngeri. Oke. Nah, itu teman-teman voice atau sebuah tayangan video ya. Dan ini sudah beredar di publik. Dan di sini ada permintaan ya, saya bahas kembali. Jadi ada banyak sekali permintaan dari teman-teman yang berkomentar. Itu tolong dibahas kembali. Oke. Ikuti terus. Oke teman-teman, selamat malam dimanapun berada. Mohon maaf agak berisik di sini karena ini di perkampungan ya. Baik teman-teman, update kembali saya di sini untuk membahas kasus Subang. Setelah saya menyelusuri dan juga mengulas kembali, membuka kembali jejak digital, seorang Aibda Taryono ini bukan hanya memerintahkan sosok Banpol dan juga di tanggal 18 dan juga di tanggal 19-nya, ternyata memerintahkan Yoris, yaitu memindahkan mobil Yaris milik almarhumah Amalia. Dan ini mobil tersebut adalah barang bukti disebutnya. Soalnya berada di tempat kejadian perkara. Dan itu di tanggal 19, gerombolan pada masuk ke sana. Ini memang sudah diungkap juga oleh Bang Ahmad Taupan, kuasa hukum dari terpidana Dano, bahwa Aibda Taryono ini ternyata di tanggal 18-nya juga sudah memerintahkan sosok Banpol, yaitu inisial S atau Pak Sumad, atau yang kita kenal di publik adalah Pak Uci. Ini sudah menyuruh menguras bak mandi. Sedangkan tim dari identifikasi Polres Subang belum mengidentifikasi kamar mandi. Ini kan kamar mandi tersebut sebenarnya tempat hal yang sangat krusial teman-teman. Bayangkan, korban setelah dibantai berdua ini, dua perempuan, kan dimandikan di sana, di dalam kamar mandi. Nah, otomatis di sana banyak sekali jejak yang ditinggalkan pastinya, atau di dalam air tersebut, karena menurut keterangan dari Inapis di fakta persidangan belum sempat diambil sampel air dari bak tersebut karena sudah dikuras. Nah, berarti ini Aibda Taryono inilah yang memerintahkan sosok Banpol tersebut. Pasti kita bertanya-tanya apa motifnya, lalu kenapa kok bisa seperti itu. Bahkan banyak sekali masyarakat, apa sih fungsinya bak dikuras, dan seperti itu ya. Nah, sekarang sudah terkuak, ternyata Aibda Taryono ini menghalang-halangi penyidikan dan penyelidikan yang disebut dengan obstruction of justice. Teman-teman, saya sudah merangkum ya. Nah, ketika
Aibda Taryono ini memerintahkan sosok Banpol dan juga memindahkan mobil Yaris kepada Yoris. Hal inilah yang membuat pihak kepolisian akhirnya menetapkan Aibda Taryono sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan atau bahasa kerennya adalah obstruction of justice. Kita sebagai warga masyarakat, saya sebagai warga masyarakat pemerhati kasus ini dan sering sekali turun ke lapangan untuk mencari fakta dan data dan langsung samperin saksi-saksi. Kalau Pak Yosep saya belum pernah dan ketemu hanya satu kali pun, itu hanya salaman di Polda Jabar, tapi kalau via telepon sudah sangat sering sekali, kisaran 1 tahun lebih ya. Bahkan banyak sekali rekaman-rekaman dengan Pak Yosep, dan rekaman saya pun ada di Pak Yosep dan sudah di-up ke publik ya. Itu tidak apa-apa, intinya semua yang mengikuti kasus ini demi keadilan kedua korban apapun pembahasannya. Baik teman-teman, setelah sekarang ini sekian lama kasus Subang ini berjalan, ada tersangka dan juga ada terpidana, turunlah para kuasa hukum. Dan sekarang Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi punya kuasa hukum baru ya teman-teman. Nah, adapun perdebatan antara kuasa hukum itu wajar sekali karena kasus ini memang seperti ini. Jadi akhirnya ketika ada oknum yang masuk di dalam kasus, maka kasus itu tidak akan benar, tidak akan langsung terungkap teman-teman. Saya menilai ya, menyimak baik kasus Ferdy Sambo, baik kasus Vina Cirebon, apalagi kasus Subang, ketika ada oknum berseragam coklat ini yang sudah mencoreng citra Polri, dan orang-orang itu adalah orang-orang pintar, bukan orang bodoh. Mereka mengetahui, apalagi kalau Inavis, mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi TKP, menghancurkan TKP, maka kasus akan hancur. Kasus Subang sempat vakum selama 1 tahun. Tapi saya tidak berhenti, meskipun dulu sepi sekali, karena tertimpa dengan kasus Sambo. Kasus Sambo terungkap, dijadikanlah sebagai pembahasan dan contoh. Maka kalau misalkan ada oknum dalam sebuah kasus, baik perampokan, baik korupsi, baik di dalam kasus pembunuhan, maka susah untuk terungkap. Karena di situ ada yang bermain, orang pintar. Saya yakin dalam kasus Subang ini ada orang pintar. Di balik kasus ini, intelektual, mengatur skenario. Makanya sekarang blur. Ada yang percaya Pak Yosep pelaku, ada yang tidak. Karena Pak Yosep, menurut kuasa hukumnya, tidak cukup 2 alat bukti untuk menetapkan Pak Yosep ini. Lalu ada juga perdebatan, harus Pak Yosep benar-benar pelakunya. Seperti itu. Kalau Danu sudah jelas mengakui ya. Nah, ini menjadi perdebatan. Makanya kita tunggu nanti kasasi bagaimana, apakah nanti akan diterima dan ditolak oleh Mahkamah Agung. Kita tunggu hal itu. Karena itulah merupakan titik akhir dari kasus Subang. Belum ya, nanti akan ada lagi PK ya, kita tunggu. Nah, sekarang kita terus viralkan kasusnya, semoga cepat terurai semuanya setelah adanya oknum seragam coklat yang terlibat. Ternyata luar biasa rupanya kasus ini. Kalau sudah ada seragam coklat yang berkecimpung di dalamnya untuk tidak benar-benar atau ingin merusak, maka susah untuk terungkap teman-teman. Jamin itu akan lama kasusnya jika ada oknum. Itu sangat disayangkan sekali ya. Saya sebagai warga masyarakat kadang berpikir seperti ini. Sekolah tinggi-tinggi untuk menjadi seorang polisi, tapi setelah adanya sebuah insiden atau kejadian pembunuhan sadis, kok tiba-tiba menghilangkan CCTV-nya, merusak TKP-nya. Apa sih tujuannya dari sekolah tersebut? Apakah untuk merusak atau untuk menegakkan keadilan? Ini sudah geram saya ini sebenarnya. Ini aneh teman-teman. Mending tidak sekolah sekalian daripada untuk merugikan orang lain. Sudah gerah sebenarnya saya melihat oknum-oknum seperti ini di kasus Subang. Intinya di kasus Subang, saya tinggal di Subang. Subang ini harus tentram. Subang harus tidak ada kejahatan lagi seperti itu. Seperti itu teman-teman. Ini tidak main-main. Kalau misalkan ada oknum, akan sulit untuk terungkap. Oke teman-teman. Nah, di dalam kasus Subang ini
peran Aibda Taryono, ini saya sudah merangkum, diungkap pengacara Muhammad Ramdhanu, yaitu Bang Taupan. Menurutnya, Bang Taupan ini saat itu yang ada di TKP adalah Mulyana, adik dari tersangka Yosep Hidayah, kemudian Arif, keponakan Yosep, yang merupakan anggota polisi Polres Subang. Mereka meminta mobil Yaris milik korban Amel diamankan untuk dibawa karena tidak dikunci. Alasannya, Yoris juga diminta amankan paket. Semua yang ada di TKP tidak boleh untuk dirubah dan dipindahkan, dan itu ada garis polis lain. Saya berpikir seperti ini, Inavis, petugas identifikasi adalah polisi, tapi tidak semua polisi berwenang untuk masuk ke TKP, dan tidak semua polisi adalah Inavis. Betul tidak? Artinya sesudah ada garis polis lain, harus tidak boleh untuk menerobos. Ini warga sipil. Pak Mulyana bukan petugas Inavis, Yoris juga bukan, Pak Yosep juga bukan. Sedangkan dari awal Inavis Polres Subang sudah mengatakan harus status quo, tidak boleh siapapun ada yang masuk. Tanggal 19 kita tidak tahu rinciannya. Yang ada tahu rinciannya hanya memindahkan mobil Yaris karena alasannya tidak dikunci, takut ada yang maling. Tidak ada yang berani, teman-teman. Orang lain saya jamin, saya yakin tidak ada yang berani untuk masuk TKP. Seperti itu. Pertama takut, ya kan? Karena hal-hal, ya mungkin di Indonesia sudah tahu hal-hal gaib lah seperti apa. Yang kedua, itu dijaga. Ini kok malah dipindahkan. Ini pun sudah melanggar sebenarnya. Nah, sekarang terbukti kan sesudah adanya oknum, oh ternyata ini ada yang menghalang-halangi penyidikan. Baik, nama Aibda Taryono yang saat kejadian menjabat Kanit Babid Kamtibnas Polres Subang juga sempat disinggung Kabid Humas Polda Jabar saat itu. Ya, waktu zaman Bapak Ibrahim Tompo ya. Ia menuturkan berdasarkan keterangan beberapa orang yang ada di TKP sehari pasca kejadian mengarah ke seorang anggota polisi. Sebenarnya ini dari dulu juga sudah dikatakan, baik Pak Surawan, ya kan, ini dugaannya ada campur tangan oknum, ya. Saya tidak mengatakan polisi, tapi oknum, kurang ajar ini, seperti itu. Ya, sudah mencoreng citra kepolisian. Ini luar biasa. Kasus dimanapun, jika sesudah adanya turun oknum, tidak akan benar sampai tahunan pun, teman-teman. Karena sengaja ditutupin untuk menghilangkan jejak segala macam. Berarti yang namanya obstruction of justice mengetahui siapa sebenarnya pelaku.